Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di 2 desa di Lombok Timur terbitkan Perdes Perlindungan Anak. Perdes ini untuk mengatur tentang pemenuhan hak anak hingga pencegahan pernikahan dini. Cegah tingginya kasus kekerasan terhadap anak 2 desa di Lombok Timur, yaitu Desa Menceh dan Jerowaru, menerbitkan peraturan desa tentang perlindungan anak. Perdes yang difasilitasi para pegiat sosial ini mengatur berbagai bentuk perlindungan terhadap anak, mulai dari pemenuhan hak anak hingga pencegahan pernikahan dini. Itu ada aturan yang sifatnya mengikat kepada semua orang bahwa hak-hak anak itu harus dipenuhi. Hak untuk sekolah atau berpendidikan, hak ekonomi, hak untuk bermain dan lain sebagainya, sehingga jangan sampai dengan mereka menikah terlalu dini, apalagi ada unsur paksaan, hak-haknya itu tercerabut. Hak untuk bereproduksi, hak dilindungi reproduksinya, karena reproduksinya belum siap kalau masih terlalu dini usianya menikah, secara reproduksi mereka belum siap, dan itulah yang melatar belakangi kita menyusun perdes ini. Pemda setempat mengapresiasi Perdes Perlindungan Anak di 2 desa ini karena dinilai penting untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Karena kalaupun kita sudah punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tetapi tentu yang paling efektif kalau kita berbicara efektif itu adalah Perdes di tingkat desa. Mengapa? Karena pembentukan Perdes ini kan pasti sudah dirapatkan, dimusyawarahkan, disosialisasikan di masing-masing dusun, lalu ditetapkan di desa bersama badan permusyawaratan desanya. Pasti daya berlakunya itu lebih efektif daripada kita dengan aturan yang lebih tinggi. Diharapkan 2 perdes ini bisa efektif dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak yang kasusnya masih tinggi di Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah daerah di Indonesia memiliki kesenian tradisional yang unik, seperti di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Di sini terdapat kesenian musik tradisional tabuh lesung ngandek, dan alat musik yang digunakan adalah tempat untuk menumbuk padi yang terbuat dari kayu jati. Nah, kalau ini namanya adalah kesenian ngagendek. Jadi ibu-ibu setempat bakal nabuh yang namanya lesung secara bareng-bareng sampai menciptakan satu irama yang harmonis. Kayak gini nih. Ibu, saya boleh cobain? Boleh. Nah, ini caranya gimana nih, Pak? Oh, tinggal liatin aja. Nah, mudah-mudahan ini nggak ngerusak nih. Oh, bareng-bareng. Nah, ini udah mulai berubah nih. Ini mulai berubah nadanya. Udah cocok nih kayaknya nih. Cuma kostumnya aja yang kurang. Awalnya ngagendek hanyalah sebuah kegiatan menggiling padi secara tradisional. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan ngagendek berkembang menjadi sebuah kesenian tradisional yang cukup unik. Wah, lama-lama saya mulai bisa nih ngikutin iramanya. Makanya jadi nggak mau perkeruh. Mudah-mudahan sih bisa kayak gini terus nih sampai akhir. Biar keren aja gitu. Makin cepet, makin cepet. Nadanya berubah nih, berubah. Aduh. Jadi ini nada kiri aja. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bila liburan ke Pulau Lombok, cobalah sesekali untuk Anda mengunjungi objek wisata air terjun Tiu Teja. Selain menawarkan panorama alam yang cukup asri, air terjun ini juga menawarkan keindahan pelangi di bawah air terjun. Anda penasaran? Berikut laporan selengkapnya. Destinasi wisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dari pantai, cagar alam, hingga air terjunnya, tidak habis-habisnya untuk dikunjungi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Air terjun Tiu Teja di Santong, Lombok Utara, merupakan satu di antara referensi objek wisata saat liburan. Dinamakan air terjun Tiu Teja, Tiu berarti kolam, dan Teja berarti bidadari atau pelangi. Akses menuju air terjun ini melewati perkampungan warga dan perkebunan kopi,
serta harus menuruni anak tangga sepanjang 200 meter ke bawah untuk sampai ke air terjun. Dari perjalanan awal, Anda akan disapa oleh monyet yang bermain di pinggir jalan, yang menunggu uluran tangan Anda untuk memberi makanan. Rasa lelah terbayarkan begitu Anda sampai di lokasi air terjun, disambut dengan deburan air terjun yang segar dan indah, dengan lukisan pelangi yang melingkar di bawah air terjun dari pembiasan cahaya. Bagus, tinggi, kan 2 gitu air terjunnya. Itu referensi dari temen itu awalnya dia pernah datang sini atau memang lihat dari beberapa di media sosial? Mungkin ya dari media gitu mungkin. Yang paling menarik untuk Ade apa? Yang paling menarik air terjunnya. Oh, apa bedanya dengan yang lain? Soalnya ini kan kayak air terjunnya tuh kayak kembar gitu kan, beda dari yang lain. Oh gitu. Air terjun Tiu Teja sendiri memiliki 2 aliran air, di mana air terjun ini mengalir dari Segara Anak Gunung Rinjani, memiliki ketinggian 40 meter yang tersembunyi di tengah hutan belantara. Artinya kolam lah, kolam atau dibu. Dibu Teja itu adalah apa? Jadi kolam bidadari seperti itu. Pelangi. Memang di sana. Konon Putri Anjani yang mendiami Gunung Rinjani sering turun mandi ke air terjun ini. Harga tiket masuk air terjun Tiu Teja hanya Rp3.000 untuk wisatawan domestik dan Rp20.000 untuk wisatawan mancanegara. Nah, jika Anda tertarik datang ke air terjun Tiu Teja bersama kerabat dan orang tercinta, akan menempuh 2 jam perjalanan dari kota Mataram dengan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.